Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika, NPM 234120252 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika dan budaya pada mata kuliah etika bisnis dan profesi. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Dalam konteks yang lebih luas, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika menekankan norma dan prinsip yang mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Di dalam dunia profesional, etika memberikan panduan tentang bagaimana individu atau kelompok seharusnya bertindak baik di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial lainnya. Sedangkan budaya adalah serangkaian kebiasaan, nilai, norma, dan perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini mencerminkan cara hidup suatu kelompok masyarakat yang mencakup bahasa, kepercayaan, seni, hukum, adat, dan kebiasaan sehari-hari. Setiap budaya berbeda karena terbentuk oleh lingkungan geografis, sejarah, dan agama yang beragam. Hubungan dari keduanya sangat erat, karena keduanya berperan dalam membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Budaya mempengaruhi nilai-nilai dan norma yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu, dan dalam konteks ini, etika menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai panduan untuk berperilaku sesuai dengan standar moral dan adat budaya yang berlaku. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap etis atau tidak etis. Misalnya, di beberapa budaya, memberikan hadiah kepada pihak yang berwenang dianggap sebagai tanda penghormatan. Sementara itu, budaya lain hal tersebut dianggap sebagai bentuk suap. Perbedaan budaya ini menciptakan variasi dalam interpretasi tentang apa yang dianggap benar atau salah secara etis. Contoh tata tertib pada perusahaan manufaktur dan perbankan. Yang pertama, tata tertib pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki tata tertib yang berfokus pada keselamatan kerja, efisiensi, operasional, dan kepatuhan terhadap standar kualitas. Beberapa contoh dari tata tertib di perusahaan manufaktur meliputi yang pertama itu keselamatan kerja. Karyawan wajib mematuhi prosedur keselamatan yang ketat seperti menggunakan alat pelindung diri atau APD, mengikuti pelatihan keselamatan, dan melaporkan setiap potensi bahaya yang ditemukan di tempat kerja. Misalnya di pabrik yang memproduksi barang elektronik, karyawannya diwajibkan memakai sarung tangan analitis untuk menghindari kerusakan produk. Yang kedua, kebersihan dan kerapian. Karyawan diharapkan untuk menjaga kebersihan area kerja agar sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan. Misalnya, limbah produksi harus dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan lingkungan. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan. Karyawan diharuskan untuk memelihara peralatan pabrik secara berkala dan melaporkan kerusakan atau multifungsi terjadi. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran proses produksi dan menghindari kerugian akibat kerusakan mesin. Yang keempat, penggunaan waktu kerja. Jam kerja harus dimanfaatkan dengan baik. Ada aturan mengenai waktu istirahat yang terstruktur, dan karyawan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan area produksi tanpa izin. Selanjutnya, tata tertib di perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan berfokus pada tata tertib yang berkaitan dengan integritas, perusahaan data, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Beberapa contoh tata tertib di perusahaan perbankan meliputi yang pertama, kerahasiaan data nasabah. Setiap karyawan bank wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi nasabah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi hukum yang serius. Misalnya, karyawan bank dilarang untuk memberikan informasi keuangan nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari nasabah. Yang kedua, integritas dan transparansi. Karyawan diharapkan bekerja dengan jujur dan transparan, terutama dalam hal transaksi keuangan. Mereka harus melaporkan setiap indikasi transaksi mencurigakan atau pelanggaran yang berkaitan dengan pencucian uang. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Bank diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti aturan terkait anti pencucian uang dan perlindungan konsumen. Karyawan bank harus mematuhi semua peraturan ini dan
pelatihan berkala diberikan untuk memastikan mereka selalu mengikuti perkembangan terbaru. Yang keempat, penanganan uang tunai dan transaksi. Karyawan yang bekerja di berbagai kasir atau teller harus mengikuti prosedur yang ketat dalam menangani uang tunai. Misalnya, setiap transaksi harus dicatat dengan benar dan diverifikasi agar tidak ada kesalahan. Kesimpulannya, etika dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk tata tertib di perusahaan, baik di sektor manufaktur maupun perbankan. Etika memberikan pedoman tentang moral bagaimana individu harus bertindak, sementara budaya menciptakan norma dan nilai yang mempengaruhi pandangan etika. Di perusahaan manufaktur, tata tertib fokus pada keselamatan kerja dan efisiensi, sementara di perbankan, integritas, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.